نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Sayyid Muhammad al-Maliki rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi fi ulumi fid darin amin fi kitabihi haul al-ihtifal bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-thalitha asyara, yang ke-13, Anallah subhanahu Allah ta'ala al-muhlur Allah ta'ala Allah ta'ala wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa kullan ing sekabehane perkara kang dibutuhaken naqussu critakno ingsun Allah alaika ngase panjenengan Muhammad min amba'ir rusuli sanging pira-pira critane para rasul ma ing perkara nuthabitu kan tebakan ingsun bi kelan mafu'adaka ing ati panjenengan. Dawuh Allah, Kanjeng Nabi diceritakan oleh Allah tentang kisah-kisah sejarah para rasul, sejarah-sejarah yang bisa memantapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza mungkoteki ayat iku yadharu pertelo minhu saking dawuh Allah, saking ayat iki apa anal hikmah seduna hikmah fi qassi amba'i rasul ing dalam cerita pira-pira rasul alaihi wassalam tasbitun mantepaken tasbitu fuadihi mantepake penggalih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya bidzalika kelan mengkon-mengkon amba bidzalika kelan mengkon-mengkon amba'i rasul wala syakalan ora mang annana sedune kita al-yawma dalam ikitina nahtaju butuh sapa kita ila tasbitin afidatina maring mantepaken pira-pira atine kita bi ambai iklan pira-pira critane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbari lan pira khabare kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyaddu luwih banget min ihtiyati saking butuh kanjeng Nabi ihtiyati saking butuh kanjeng Nabi huwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawai Allah wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fuadak. Ini memberi penjelasan kepada kita semua bahwa menceritakan sejarah para rasul alaihi salam kepada kanjeng Nabi adalah untuk tathbitu fuad, memantapkan hati. Maka tidak diragukan lagi kaya dewek pada dia butuh banget maring ceritane kanjeng Nabi, sejarah kanjeng Nabi, lebih butuh daripada melebihi butuhnya kanjeng Nabi dewek. Kita lebih butuh ceritane kanjeng Nabi daripada kanjeng Nabi membutuhkan ceritanya para rasul. Kita lebih butuh. Nah, cara menyampaikan sejarah kanjeng Nabi ya lewat kumpul-kumpul, kita ngaji dan sebagainya, pada acara maulid, pada acara masa mulah dewekan ya orang-orang yang benci maulid, orang-orang yang benci Allahu Akbar, mereka juga butuh orang untuk menyampaikan dakwah risalah, menyampaikan dakwah butuh perkumpulan.
Ar-Rabi'u Asyar utai kaping 14. Laisa kullu ma lam yaf'alhu salaf. Laisa ora ana kullu ma sakabehane perkara. Lam yaf'al kang ora agawe hu ing masa salaf wong-wong salaf. Walam yakun rono apa ma bisadri awal ing dalem mangsa kang kawitan. Fa mongko te kullu ma iku bid'atun bid'ah. Mungkaratun kang diingkari sayatun kang Allah ya haram kang haram apa fi'lu agawe ma wajib apa alingkaru ingkari alih ing atase bid'ah mungkarah mau fi'lu bid'ah mungkarah. Yang ke-14 dalil melakukan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ora kabeh perkara sing ora ana nang zaman biyen lan ora kabeh perkara sing ora dilakoni nang wong-wong ulama-ulama zaman dulu atau ora dilakoni nang zamane Kanjeng Nabi kuwi adalah bid'ah. Ora kabeh adalah sebuah bid'ah mungkaroh, bid'ah sayyi'ah yang haram dilakukan dan wajib diingkari. Bukan, tidak semua. Jadi ora kabeh perkara sing ora ana nang zamane Kanjeng Nabi, ora kabeh perkara sing ora dilakoni nang Kanjeng Nabi utawa para sahabat iku diarani bid'ah mungkarah ora. Bal yajibu ayu radama ukhtisa ala adillati syarr. Bal yajibu bal wajib apa ayu rada yang dipentokaken apa ma perkara. Ukhtisa kang dilakoni poma ala adillati syar'i ngatasi pipro dalil syara. Bahkan wajib apa bahasanya ya, wajib dipadukan dengan dalil gitu loh. Misalkan zaman sekarang ada sesuatu perkara, maka sesuatu perkara tersebut ketika dipadukan dengan dalil bisa apa enggak? Kalau masuk berarti bukan bid'ah mungkarah. Bukan bid'ah mungkarah, artinya difilter dengan dalil-dalil. Nah, seperti contoh puji-pujian setelah sholat menjelang azan itu, menjelang qomat, setelah azan menjelang qomat. Puji-pujiannya secara bersama-sama, puji-pujian sopo kang pengen uripe berkah serta nengen mati husnul khatimah. Ayo tumandang sholat berjamaah. Ini puji-pujian ini kan tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, tapi boleh dilakukan oleh kita. Karena apa? Karena puji-pujian masuk dalam dalil ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Berdoa di antara waktu azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab. Nah, ini kan tidak keluar gitu. Jadi ada kejadian kira-kira dimasuki dalil bisa nggak? Kalau bisa dimasuki dalil, ya berarti bukan bid'ah mungkarah. Kalau tidak bisa dimasuki dalil, berarti bid'ah sayyi'ah. Maka di sini kalau bisa dimasuki dalil, ada sesuatu perkara dan bisa dimasuki dalil, bisa difilter dengan dalil. Fama mengkote perkara istamala kang mengko ma'ala maslahatin dengan maslahat, fa huwa mengkote ma istamala maslahat iku wajib. Bahkan jika perkara tersebut mengandung maslahat, maka perkara tersebut wajib dilakukan. Bid'ah yang wajib. Aw alam haram ingat perkara kang diharamkan, fa mongko tema iku muharram diharamkan. Bid'ah yang muharram. Aw alam makruhin perkara kang makruh, fa makruhun. Aw alam mubahin fa mubah. Aw ala mandubin fa mandub.
Wal wasail lan mari berwasilah hukmun utai hukum hukmul maqasid utai hukumi maqasid hukum pira-pira tujuan. Jadi kita tergantung perkara tersebut. Kalau perkara tersebut mengandung maslahatan ya wajib, mengandung perkara haram ya haram dan sebagainya. Wal wasail hukmul maqasid. Kalau tujuannya baik, maka wasilahnya juga baik. Makanya jangan terus tujuannya baik berarti wasilahnya jelek. Tahlilan baik. Tapi giliran orang-orang tahlilan bersama-sama dan sebagainya dibilang buruk. Jadi kalau hukumnya yang dituju itu baik, maka wasailnya itu juga dia katakan baik. Begitu juga kalau wasailnya bagus, maka tujuannya juga bagus. Di sini wasilah kita atau wasail kita, apa yang kita lakukan mengandung dalil, maka hukumnya juga maqasidnya juga bagus. Wal wasail hukmul maqasid. Thumma qassama al-ulama al-bid'ah ila khamsati aqsam. Kemudian dibagi sapa ulama al-bid'ah yang bid'ah ila khamsati aqsam. Para ulama membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Ini bukan ulama sekarang, ulama dulu udah membagi. Imam Syafi'i sudah membaginya. Wajibatun yaitu bid'ah wajib. Qarrati qaitin nol ala ahli zaih. Ala ahli zaih ngatasi ahli wong kang nyimpang. Ahli nyimpang keyakinan, nyimpang akidah. Wa ta'allumun nahwilan, belajar ilmu nahwu. Ada bid'ah wajib. Bid'ah wajib itu seperti kita membukukan mushaf, membukukan Al-Qur'an menjadi mushaf, membukukan hadis, membukukan kitab-kitab, terus mengarang kitab untuk meluruskan pendapat orang. Ada orang yang menulis kitab dan karangannya itu menyimpang, maka kita juga wajib untuk mengarang perkara yang mengerot, ya, menolak karangan orang yang menyimpang itu. Dan juga belajar ilmu nahwu. Belajar ilmu nahwu itu bid'ah yang wajib. Karena apa? Karena untuk memelihara syariat itu kita butuh tahu tentang tata cara bahasa Arab. Karena syariat kita Al-Quran, hadis semuanya bahasa Arab. Jadi kita butuh untuk perkara-perkara yang menopang kita agar memahami tata cara bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu bayan dan sebagainya. Nah, kalau orang kok tidak bisa ilmu nahwu, tidak tahu ilmu balaghah dan sebagainya, maka bagaimana mereka akan memelihara syariat? Dengan terjemah nggak bisa. Wa manduba lan bid'ah mandubah ka ihdatsir rubat, wa idene bangun rubat wal madaris bil madrasah wal adzan ala manair, adzan ngasih bil menara, wan sun ihsanan agawi kebagusan lam yu'at kang ora di lakoni apa ihsan fi sadr awalan dalam zaman Kanjeng Nabi. Bid'ah yang sunnah yaitu seperti membangun pondok, membangun madrasah, adzan di menara, berbuat bagus yang tidak dilakukan oleh zaman dulu. Contoh salaman bar sholat itu kan, salaman bar sholat tidak dilakukan, tapi kita sekarang salaman. Itu kan perbuatan bagus. Salaman kan perbuatan bagus. Makruhah dan makruh. Dan bid'ah yang ketiga yaitu bid'ah yang makruh, kazukhrufatil masajid, seperti memperhias masjid dengan ukiran-ukiran. Ini bid'ah yang makruh. Wa tazwiqil masahif, lan memperindah mushaf. Mushaf itu sampule emas apa dan sebagainya itu makruh. Dan juga bid'ah yang makruh yaitu seperti contoh apa? Termasuk bid'ah makruh itu berzikir ketika ngantuk, ya,
sampai lagi ngantuk ini zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ngantuk. Tidak boleh makruh. Karena apa? Karena takutnya pas sampai la ilaha sampai pas ngantuk temenanan lali ya gitu. Terus sholat duha dengan berjamaah itu bid'ah yang makruhah. Begitu juga berzikir ketika jima itu juga bid'ah makruh. Sampai lagi jima lagi ngos-ngosan karo tahlilan. Jima la ilaha illallah. Ini makruh. Terus bid'ah mubahah isti'malil munkhul, kaya menggunakan ayakan, kita mengayak sesuatu, terigu, beras dan sebagainya, itu mubah, bid'ah mubah, zaman dulu enggak ada. Wa tawassulan gawe jembar fil ma'kal dalam panganan wal masyrab lan ombenan. Termasuk kita makan enak, minum enak, itu bid'ah yang mubah. Zaman dulu enggak ada jus, zaman dulu enggak ada sekarang kita ada jus, ada kebab, ada Kentucky, itu bid'ah mubah. Zaman dulu nggak ada Kentucky. Kita pakai mobil, kita pakai kendaraan, kita ngojek, nge-grab, itu bid'ah yang mubah. Terus yang bid'ah muharramah dan bid'ah muharramah. Wa itu muharramah iku ma perkara disakanti lakone bapa mukhalifan halen ulayane li sunnah mari sunnah. Walam tasmalulan orang mengkuhu ing ma ukhtisa apa adilatus syar'i adil bir dalil syara' al-ammah kang umum. Walam yahtawi ora mengku apa ma ala maslahatin ngasih masalah syar'iyatin kang bangsa syariat. Nah, yang terakhir yang kelima adalah bid'ah haram. Bid'ah haram adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat, yang menulayani syariat dan tidak bisa dimasuki dalil, tidak diberi dalil, malah haram semua. Tidak mengandung kemaslahatan, seperti kita meyakini kalau Kanjeng Nabi itu bukan yang terakhir, itu bid'ah haram. Seperti itu juga kita meyakini kalau tawasul itu syirik, itu juga bid'ah haram. Ada orang mengatakan kalau tawasul itu bid'ah, tapi justru orang yang membid'ahkan tawasul yaitu orang bid'ah sendiri. Dengan dia menuduh kalau tawasul adalah syirik, maka dia telah melakukan bid'ah, yaitu mengatakan kalau tawasul itu syirik, dia telah bid'ah sendiri. Begitu juga kita percaya dengan khalifah pertama itu Sayyidina Ali, itu juga termasuk bid'ah muharramah. Nah, maklum ya, kita khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kok kita mempercayai kalau khalifah pertama adalah Sayyidina Ali? Nah, itu bid'ah yang haram. Terus begitu juga kita meyakini kalau Allah itu duduk di arsy, sebagaimana kita duduk di kursi. Duduknya Allah sama duduknya kita itu sama. Allah duduknya di kursi, di arsy, kita duduknya di kursi. Kok kita percaya seperti itu juga adalah bid'ah yang muharramah. Jadi masalah Allah di arsy atau enggak, kaifiahnya Allah yang tahu sendiri. Allah saja yang tahu, kita enggak tahu. Allahu Akbar. Al-Khamisah Asyar. Allahu A'lam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'alal muslimin wa jami'il Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy